Di sini semua harga yang saya dapatkan ini adalah harga di kota saya. Jadi saya sudah berburu di e-commerce, di Facebook, semua ya berada di kota saya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Impossible Project, channel yang keren cerdas membahas dunia perwalitan, dunia otodidak, dan dunia coba-coba. Jadi kali ini Impossible Project akan mengajak teman-teman untuk mengintip bagaimana persiapan saya membangun rumah bersarang walet RBW ya, membangun RBW dari nol sampai selesai. Jadi semua persiapan yang saya lakukan ini saya belajar otodidak langsung dari YouTube. Mau lihat bagaimana persiapan saya? Kita langsung saja ke videonya. Check it out. Nah, di sini saya sudah buat desainnya di Corel, desain untuk rangka bangunan. Jadi Dena bangunan ini saya buat sendiri, eh, biar nanti menjadi bahan perencanaan ketika RBW saya ini akan dibangun. Jadi eh, kemarin saya sudah bertemu dengan tukang dan dia lihat RBW dan perencanaan bangunannya. Alhamdulillah kita sudah sepakat dengan nilai kos biaya yang akan dilakukan untuk pembangunannya. Nah, ini dia seperti ini modelnya. Jadi ini eh, luas bangunan ini 7 kali 4 meter kali 9,5 dengan tinggi void, dengan tinggi rumah monyetnya. Jadi untuk ruang inap ini 4 kali 5, tinggi tiap lantai ini 2,5, eh, dan ruang monyetnya ini 2 kali 4 kali 2 meter. Nah, ini dia dena bangunan RBW. Jadi saya sebutnya kali 10 meter ya. Jadi saya lebih-lebihkan. Oke, ini dia dena bangunan. Kita menuju ke formasi Twitter. Formasi Twitter untuk lantai 1 ini eh, saya buat seperti ini ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini untuk lantai 1 saya membutuhkan 14 sirip. Jadi ketebalan sirip itu adalah 3 cm. Ruas tiap sirip itu 35 cm. Jadi ada 14. Ini kan panjangnya ini 500 cm. Nah, saya mengambil kesimpulan untuk lebar siripnya itu 35 cm dan ketebalan sirip itu 33 cm. Ini informasi Twitternya. Ini lar ya teman-teman. Di sini larnya. Di sini 3 biji Twitter inap Audax 65. Ini ada tarik dalam satu. Ini menghadap ke lar. Ini menghadap ke dalam. 2 Twitter. Ini 3 biji lagi menghadap ke lar. 2 biji menghadap ke lar dan 3 biji menghadap ke dalam. Jadi ini formasi 32 23. Jadi sudah hampir sebulan ya saya menentukan formasi ini dari beberapa channel YouTube dan akhirnya saya patenkanlah seperti ini modelnya. Ini untuk lantai 1. Kita ke lantai 2. Formasi Twitternya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi di lantai 2 ini saya akan pasang sekat lorong. Ini sekitar 2 meter. Ini sekat lorong. Formasi Twitter seperti ini. Jadi larnya akan saya taruh di sini ya teman-teman. Larnya akan saya taruh di sini. Formasi Twitternya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Jadi ini menghadap ke dalam, ini menghadap ke lar. Oke. Sama
luas dan lebar sirip ini sama untuk sama ukurannya dengan lantai 1. Kita lanjut ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini untuk skat lorongnya ini saya eh, panjangnya ini sekitar 3 meter ya teman-teman. Jadi di sini untuk eh, ruangan yang tidak disekat lorong ini sekitar 2 meter. Bisa teman-teman lihat formasi Twitternya. Ini menghadap ke lar, dan satu Twitter menghadap ke dalam. Di sini ada tarik dalam, dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti setelah RBW ini terbangun dan saya memasang sekatnya, sini akan kelihatan jika intensitas cahaya masih terlalu terang ke dalam, tidak menutup kemungkinan saya di sini akan memasang sekat pintu atau sekat palang ya. Di sini sama juga modelnya dengan lantai 2. Kalau intensitas cahaya terlalu besar ke dalam, tidak menutup kemungkinan saya akan pasang di sini sekat palang atau sekat pintu. Nah, sekarang belum saya bisa pastikan akan saya pasang karena belum kelihatan apakah intensitas cahaya itu terlalu terang atau malah sebaliknya. Jadi ini hasil berburu saya di beberapa channel YouTube. Mungkin teman-teman bisa mungkin video ini bisa menginspirasi teman-teman. Bagaimana yang seorang saya ini hanya istilahnya belum ada pengalaman di dunia walet, tapi berani mengambil kesimpulan karena otodidak menurut saya itu sangat baik ya. Mengapa sangat baik? Karena kita belajar langsung, cari sendiri, dan itu otomatis lebih melekat ya di otak daripada kita harus diajari atau diberitahu oleh orang lain. Tapi perlu juga perlu juga kita diajari orang lain, tapi lebih bagus otodidak menurut saya ya. Oke. Nah, ini dia untuk rencana formasi Twitter dan siripnya. Ini saya desain sendiri. Ya, desainnya mungkin ya standar lah ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mengintip RAB pelengkap RBW yang saya sudah berburu di beberapa e-commerce di kota saya sendiri ya. Jadi saya jumlah harganya yang termurah, kemudian saya buatkan RAB-nya. Jadi ini ya teman-teman. Di sini semua harga yang saya dapatkan ini adalah harga di kota saya. Jadi saya sudah berburu di e-commerce, di Facebook, semua ya berada di kota saya. Jadi teman-teman tidak kalau ada RAB seperti ini, teman-teman bisa menyimpulkan dan menyiapkan total anggaran yang teman-teman akan pakai untuk pelengkapnya ya. Pelengkap yang saya maksud di sini adalah kebutuhan listrik untuk bangunan dan kebutuhan audio untuk bangunan beserta skat-skatnya. Jadi pelengkap RBW ya. Ini di luar dari bangunan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama ini saya butuh panel surya 150 WP. Itu harganya ini salah ya teman-teman. Ini salah. Di kota saya kemarin itu 975.000. 975.000. Ini saya rubah 975.000. Inverter 1000 ini 1500 watt. Itu kisaran harganya yang paling bagus 600.000 ya kalau saya lihat di e-commerce. Ini satu unit 600.000. SCC solar charge
controller itu kisaran harganya 320.000. Iya, yang 320.000 yang saya ambil, yang katanya sih di beberapa channel YouTube itu yang paling bagus. Awalnya saya mau ambil yang 60.000. Oke, kabel panel solar ini per meternya yang 30, yang hampir mirip dengan kabel ground. Jadi ini agak mahal di kota saya. Jadi per meternya itu 30.000. Eh, karena tinggi bangunan yang saya mau pakai, yang saya mau bangun nantinya adalah sekitar 9 sampai 10 meter. Maka saya tentukan di sini 15 meter kali 2, jadi totalnya 30 meter. Ketemulah harga sampai 900.000. Aki sudah ada bahan pendukung lainnya. Ini bahan pendukung lainnya biaya tak terduga ya. Jadi aki aku sudah punya. Itu ada 2 biji. Aki bekasan saja ya, tapi masih worth it lah. Nah, untuk keperluan sekarang kita beralih ke keperluan audio. Eh, di sini ada Audax 65, itu di kota saya harga 22.000 per unit. Saya butuh 60. Ini dari beberapa channel YouTube, kesimpulan saya ini sebenarnya agak lebih, tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa lebihnya. Yang penting tidak kurang. Jadi totalnya itu 1.320.000. Ada 5.000 3 unit di ini di LAR ya, di LAR lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ada Audax 6.000 waterproof. Ini 250.000 juga, jadi harganya sama, satu unit di LMB. Ya. Kemudian kabel Twitter, ini yang merek EAA ya teman-teman. Kabel Twitter 175.000 di kota saya. Saya butuh 4 roll, semua total 700.000. Ampi LAD 3131, 1.500.000 di kota saya ini per unit. Mesin bor Ryu 500.000, karena saya ini kan butuh semua ini teman-teman, butuh bor karena saya baru memulai. Jadi alat untuk alatnya itu, alat pasang dan segala macamnya itu saya belum punya. Jadi saya harus siapkan semua. Karpet lantai buana, karpet wall ini 55.000 per meter, totalnya 2.200.000. Klaim kabel itu 5.000. Saya butuh 25 dos. Ini saya perkirakan aja. Alat tembak klip ya, alat tembak klip teman-teman pasti tahu 75.000 per unit. Lilin ini saya butuh 30 helai, harganya 5.000 per helai. Lampu LED kuning. Nah, ini kemarin agak susah saya dapatkan untuk arus AC, untuk arus DC. Makanya ini belum saya dapatkan ini. Parfum wallet H3N1 ini sudah ada 250.000 per botol di kota saya. Alat pemotong kabel 75.000 per unit. Baut sakrap itu 400 biji kali 500 rupiah, jadi total 200.000. Flash disk 3 biji, harga 50.000. Ini yang 8 giga. Anti petir ini sampai sekarang belum datang alatnya. Ini saya pesan di e-commerce. Kalau di Makassar ini saya sudah keliling-keliling. Tombak untuk tombak bumi ya rata-rata ya tidak ada. Kabel grounding juga ada kalau di Makassar. Tapi kalau untuk tombak buminya itu rata-rata tidak ada teman-teman. Saya sudah keliling-keliling di Makassar. Kemudian terakhir heksagonal ini 650.000 per unit. Jadi total yang harus saya siapkan ini adalah untuk kepentingan audio dan di dalam ruangan ini adalah 9.795.000. Sedangkan untuk keperluan kelistrikan itu 3.295.000. Di sini ada untuk instalasi. Jadi rencana semua yang saya beli ini saya akan pasang sendiri.
Jadi lagi-lagi kembali ya teman-teman, semua apa yang saya pelajari tentang wallet itu kembali lagi ke YouTube. Semua apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, semua kembali lagi ke YouTube dan beberapa artikel-artikel tentang habitat-habitat wallet saya pelajari. Ini dia instalasi. Mungkin saya nanti kalau misalnya memasang alat-alat ini butuh pisang goreng atau kopi kan, teman-teman. Jadi saya tulis aja di sini 1 juta rupiah. Jadi total untuk perlengkapan dan pemasangan mungkin ini saya butuh sekitar 13.090.000 rupiah. Nah, di sini ada keterangan teman-teman. Ukuran LMB yang saya pakai mungkin nanti 50 kali 100 cm, ukuran lar lantai 3 itu 50 kali 80 cm, ukuran lar lantai 2 80 kali 100 cm, ukuran lar lantai 1 2 kali 2 meter, dan tinggi per lantai itu 2,5 meter. Di sini mungkin teman-teman bertanya kenapa ini lantai 3, lantai 2, lantai 1 kok berbeda ya ukuran larnya. Nah, dari beberapa channel, kembali lagi ya karena saya ini otodidak, dari beberapa channel YouTube yang saya lihat ini memang berbeda ya teman-teman. Kenapa berbeda? Karena intensitas cahaya dari lantai 3, lantai 2, lantai 1 itu berbeda. Makanya ukuran lar itu menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang masuk ke ruang void. Nah, ini belum patennya teman-teman. Ketika mungkin nanti kalau misalnya saya sudah memasang lar, kemudian skatnya, dan ternyata intensitas cahaya masih ini ya, ini mungkin masih saja bisa berubah. Lantai 3 itu agak kecil, lantai 2 sedang, lantai 1 itu ya melebar. Jadi seperti itu kenapa dia berbeda. Jadi SP tarik sancar revisi semua lar 2 unit dan ruang inap masing-masing 1 unit. Audas 65. Jadi SP tarik senja revisi ini saya download dari salah satu guru saya di YouTube ya, tapi saya belum pernah menghubungi beliau dan saya juga belum pernah bertemu beliau. Cuma semua video-videonya di YouTube itu saya tonton. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk suara tarik itu saya pakai channel beliau Andi Supar 77 di Wallet Bombana. Ini SP tarik senja revisi untuk pilar, SP tarik senja revisi LMB 2 unit, Audas 65 beda jalur dengan lar. SP Pangeran Sriwijaya masing-masing lar 1 unit, Audas 5000. SP Pangeran Sriwijaya 1 unit, LMB Audas 6000 waterproof, beda jalur dengan lar ya. Ini. Jadi dia jalur sendiri. Kemudian heksagonal menyambung ke LMB, SP tarik senja revisi. Jadi semua yang saya akan mau lakukan nanti itu saya catat di sini supaya nanti deh saya lagi tidak kebingungan dan mengulang kembali lagi apa yang kemudian saya dapatkan waktu berburu informasi-informasi tentang dunia wallet dan pembangunan RBW. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Mengapa saya perlu upload video seperti ini? Impossible Project berpikir bahwa teman-teman yang punya modal kemudian bingung untuk mau investasi apa, ini adalah salah satu mungkin yang akan menjadi bahan pertimbangan teman-teman bahwa kegiatan yang saya akan lakukan ini akan berguna di kemudian hari. Jadi investasi jangka panjang. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan rencana. Mohon doanya teman-teman. Kalau ada salah, kalau ada masukan dari teman-teman, boleh teman-teman komentar di kolom komentar di bawah video. Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan berikan komentar di bawah serta bunyikan lonceng ya teman-teman biar update video-video terbaru, karena mulai dari nol sampai dengan selesai pembangunan RBW sampai dengan perawatannya saya akan upload semua di channel saya. Sekian dulu dari saya. Akhir kata billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.